Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdallah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wa arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas rahmatnya. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu yang difardukan oleh Allah kepada kita, yaitu menjalankan fardu Jumat, karena mereka yang bersyukur itu hakikatnya adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Rasulullah, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Dalam sebuah hadis Rasul disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'a alaikumul umamu min kulli upukin kama tada'al akalatu ala qad'atiha. Qala kulna ya Rasulullahi amin killat bina yauma izin. Qala antum yauma izin kasirun walakin takununa usaan kagusa isayli yantazi'ul mahabata min qulubi aduwikum wa yaj'alu fi qulubikum wahna. Qala kulna wa mal wahnu. Qala hubbul hayati wa karahiyatul maut. Artinya, akan datang suatu zaman umat lain memperebutkan kamu sekalian seperti memperebutkan makanan dalam hidangan. Sahabat bertanya, apakah kami jumlahnya sedikit pada saat itu? Jawab Rasulullah, bukan, bahkan sesungguhnya jumlah kamu banyak, tetapi kualitas kamu ibarat buih yang terapung di atas air, dan di dalam hatimu dijadikan kelemahan jiwa. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud kelemahan jiwa? Rasulullah menjawab, yaitu cinta dunia dan membenci kematian. Sungguh tepat isyarat yang digambarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya di atas bahwa pada akhir zaman nanti umat Islam akan mengalami disintegrasi, penurunan kualitas iman. Ibadah-ibadah yang dilaksanakan hanya melepaskan beban kewajiban dan kegiatan rutinitas ritual, tidak disadari sebagai sebuah kebutuhan, sehingga yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari tidak lebih dengan orang yang tidak beriman, sehingga mereka mudah diombang-ambingkan oleh kegemerlapan dunia yang serba menggiurkan. Ibarat buih yang terapung di atas air akan terhempas kemana-mana. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dunia ini sebenarnya, jika kita telusuri dari segi pengertian bahasanya yang terampil dari kata dana, yang artinya adalah dekat atau sebentar. Dari makna ini bisa dipahami bahwa dunia ini adalah suatu tempat yang dekat lagi sebentar. Hal ini dapat dirasakan ketika kita memakan makanan yang merasakan lezat dan pahitnya adalah
hanya sampai pada tenggorokan. Saat sampai di perut, tidak bisa dibedakan rasanya, mana makanan yang lezat dan mana makanan yang tidak lezat. Itulah gambaran kehidupan dunia. Seperti dalam salah satu ayat dalam Al-Quran pada Quran surah Al-Kahfi ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalal hayawatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasiman tazruhu riyahu wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Dan buatkanlah perumpamaan untuk mereka manusia. Perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu penyebab kehidupan manusia adalah karena kecintaan terhadap dunia. Orang yang sangat mencintai dunia, segala pikiran dan pandangannya selalu diukur oleh perhitungan dunia. Bahkan kadang-kadang ada di antara umat Islam melaksanakan urusan akhirat bukan sebenarnya tujuan akhirat, akan tetapi hanya sebagai pengelabuan kepada orang lain untuk mencapai cita-cita dunia. Bangsa kita yang notabene umat yang terbanyak adalah umat Islam, yang tentu saja agama kita sangat mengharapkan perilaku umatnya berjalan sesuai dengan aturan agamanya. Tetapi sebuah pertanyaan adalah, mengapa persoalan bangsa kita belum terselesaikan, atau paling tidak ada titik terang menuju suatu perubahan perilaku? Bahkan tampaknya masih memperhatikan perilaku sebagian masyarakat kita, baik masyarakat maupun masyarakat pemegang kekuasaan yang sangat diharapkan bisa menegakkan aturan, tetapi justru mereka itulah yang melanggarnya. Pola pikir yang dangkal yang tanpa disadari oleh pengetahuan agama, maka mereka cenderung melakukan pelanggaran itu. Sehingga apa yang terjadi, salah satu ungkapan yang terjadi di masyarakat kita adalah, kalau dia boleh melakukannya, kenapa kita tidak mencobanya? Sehingga dia melakukan sesuatu yang melanggar aturan agamanya. Inilah budaya yang menggerogoti kehidupan bangsa kita. Mumpung ada kesempatan, kapan lagi dimanfaatkan kedudukan, atau kalau bukan sekarang, padahal jabatan itu sebenarnya hanya sebagai sebuah amanat, bukan sebuah tujuan, dan nantinya di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah di akhirat nanti. Masing-masing diri adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya terhadap yang dipilih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, mempertahankan kebenaran dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang sangat langka lagi mahal. Ada orang yang mau berjuang akan tetapi selalu diukur dengan materi. Kalau tidak menguntungkan bagi dirinya, lebih baik bungkam atau diam daripada kedudukannya digeser. Memang dunia ini manis rasanya dan enak dipandang, maka manusia tertarik dengannya. Betapa banyak manusia yang hanya memburu dunia, setiap saat tidak mengenal waktu, siang dan malam, panas dan dingin, bahkan terbawa dalam mimpi. Padahal apa yang diburunya itu belum tentu menjamin dirinya untuk dapat mendapat ketenangan. Karena betapa banyak orang yang punya harta yang melimpah, punya segala macam fasilitas dunia, punya mobil mewah, rumah mewah, apa saja yang dia mau makan, semua bisa dibelinya. Tetapi justru hidupnya tidak tenang, tidak bisa dinikmati. Mobil mewahnya ada, tapi tidak bisa dipakai karena punya penyakit, tidak bisa naik kendaraan. Makanannya apa saja yang diinginkan, tetapi itu semua tidak bisa dimakannya kecuali hanya sesendok nasi yang tak berlauk. Sidang Jumat yang berbahagia, agama Islam bukan berarti melarang kita untuk mencarinya. Agama kita tetap memberikan peluang seluas-luasnya bagi umat manusia untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Tidak melarang untuk kaya, akan tetapi cara mendapatkannya dan memanfaatkannya sesuai dengan ajaran agama Islam.
dan tidak menjadi segala-galanya. Demikian pula, jangan meninggalkan dunia karena hanya terfokus kepada ibadah kepada Allah. Agama kita mensinyalir bahwa dunia adalah sarana untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik, bukan sebuah tujuan. Dunia adalah ladang amal, sedangkan akhirat adalah hisab dan perhitungan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banu nazinatul hayawatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika suwaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, akan tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik dari pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, dunia ini dengan segala fasilitasnya, kita yang seharusnya mengendalikan, bukan dunia yang mengatur kita. Harta yang kita miliki janganlah ia yang mengatur dan memperbudak kita. Karena mobil kita yang bagus setiap hari dilap dan dicuci, sementara diri kita, hati kita tidak pernah dibersihkan melalui dengan zikir-zikir atau beribadah kepada Allah. Kalaupun dilakukan hanya dengan sangat terpaksa atau merasa malu dengan sesamanya. Padahal semestinya rasa malu itu jauh lebih didahulukan kepada Allah daripada manusia. Karena seseorang yang malu kepada Allah pasti juga malu terhadap manusia. Tidak sebaliknya. Jadi harta itu kita yang mengaturnya dan memanfaatkannya, bukan kita yang dimanfaatkan. Jika umat Islam sudah menomorsatukan dunia di atas segala-galanya, enggan menyuarakan kebenaran dan melarang kemungkaran, maka Allah akan mencabut kebesaran Islam dari permukaan bumi ini dan mencabut keberkahan wahyu. Ketika umat Islam sangat mencintai dunia, dengan sendirinya pasti muncul sifat kedua, yaitu takut akan mati. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa mereka takut mati? Padahal semua yang namanya makhluk pasti akan mati, sekalipun bersembunyi di balik batu besar dan benteng yang tertutup rapat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadat. Orang takut mati mungkin karena takut meninggalkan hartanya, atau mungkin belum ada persiapan dalam menghadapi kematian. Padahal dalam firman Allah Quran surah Al-Waqiah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ibarat dari ayat tersebut adalah bagaimana kita senantiasa berlomba untuk melakukan amal-amal soleh. Selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kita hanya singgah sebentar di bawah pohon yang namanya dunia. Tujuan akhir adalah akhirat yang kekal, yang menuntut pertanggungjawaban. Apakah amal kebaikan yang kita lakukan atau justru sebaliknya? Hanya orang yang senantiasa mentadaburi Al-Quran yang memahami dengan sesungguhnya makna kehidupan ini. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, saya pribadi mohon maaf apabila ada salah baik yang disengaja ataupun tidak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.